Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi sekarang dengan Pak JJ di mata pelajaran Akidah Akhlak ya, untuk kelas 4. Nah, untuk materi sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran 2 ya. Setelah kemarin kalian belajar di pembelajaran 1 tentang kalimah thayyibah ya. Kalimah thayyibah yang sudah kalian pelajari itu 3 kemarin ya. Ada subhanallah, ada masya Allah, ada juga Allahu akbar. Nah, Bapak anggap di pembelajaran 1 itu tentang kalimah thayyibah, Bapak anggap kalian sudah paham semuanya ya. Dan karena kita sudah PH juga kemarin ya, melaksanakan PH, dan alhamdulillah untuk PH kemarin nilainya bagus rata-ratanya seperti itu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 2. Apa pembelajaran 2 itu? Kita akan membahas tentang 3 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Apa saja 3 sifat Allahnya? Ada Al-Malik, Al-Aziz, dan juga Al-Quddus ya. Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Nah, di sini sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna ini sifat yang baik ya. Kita akan mempelajari 3. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik itu artinya maha merajai. Ya, Allah itu maha merajai. Kerajaan Allah itu meliputi langit, bumi, dan seluruh alam semesta. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merajainya ya. Dalilnya ada di surat Az-Zukhruf ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus saa'ah wa ilaihi turja'un. Yang artinya maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kerajaan Allah itu meliputi langit, bumi, dan semua isinya, dan seluruh alam semesta itu semua ada dalam kerajaan Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Dan ingat, kerajaan Allah itu tidak sama dengan kerajaan yang dibuat oleh manusia. Allah maha merajai, tidak sama dengan raja manusia. Misalkan ada kerajaan Inggris, tidak sama dengan Allah. Kerajaan manusia itu terbatas oleh wilayah. Ada wilayahnya segini, ya, segini, dan juga terbatas oleh waktu. Paling raja yang berkuasanya paling lama misalkan 40 tahun, 50 tahun, itu paling lama. Tapi Allah kerajaannya tidak dibatasi oleh wilayah, seluruhnya. Dan juga tidak dibatasi oleh waktu ya. Jadi sampai kapanpun Allah tetap Al-Malik, maha merajai ya. Tidak ada yang dapat menggantikan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah itu Al-Malik ya. Dan yang kedua itu ada Al-Aziz. Al-Aziz ini Allah maha perkasa ya. Jadi Allah itu maha perkasa atas segala makhluknya. Segala yang dikehendaki oleh Allah pasti terlaksana. Tak ada satupun makhluk yang dapat menghalanginya ya. Dalilnya ada dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah,
Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Jadi Allah itu Maha Perkasa. Allah itu memiliki kekuatan dan keperkasaan yang tidak ada tandingannya. Keperkasaan Allah itu tidak dibatasi oleh waktu. Jadi mau sampai kapanpun Allah itu tetap perkasa atau maha perkasa, ya. Tidak seperti manusia. Manusia ada yang perkasa, gagah, berotot, tapi seiring berjalannya waktu akan menua, keperkasaannya akan hilang. Tapi Allah perkasa selamanya, perkasa abadi, ya. Tidak ada sesuatu yang lebih perkasa dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha perkasa, ya. Jadi ketika ada orang yang perkasa, ada orang yang kuat, itu jangan sombong, karena di hadapan Allah itu yang seperkasa apapun manusianya sangat kecil sekali. Karena itu seperkasa apapun manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah itu maha perkasa, ya, yang keperkasaannya tidak dibatasi oleh waktu, ya. Itu yang kedua, ya, Al-Aziz. Dan yang ketiga ada Al-Quddus. Al-Quddus itu yang maha suci, ya. Jadi Allah itu maha suci secara mutlak. Sifat Al-Quddus ini menunjukkan bahwa Allah itu bersih dari segala kekurangan, bersih dari aib dan segala kesalahan. Tidak ada satupun yang menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu jauh dari sifat-sifat buruk karena dia bersifat Al-Quddus atau maha suci, ya. Dalilnya itu ada di surat Al-Hasyr ayat 23, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun, ya. Jadi dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, ya. Jadi Allah itu Al-Quddus, Maha Suci. Jadi kita pun sebagai hambanya, sebagai makhluk ciptaannya, harus meneladani sifat Allah yang Al-Quddus ini, yang Maha Suci ini, ya. Jadi kita harus mensucikan diri, membersihkan diri terutama dari najis, ya. Tubuh kita harus bersih dari kotoran dan najis, ya. Karena Allah yang menciptakan kita juga bersifat Al-Quddus, Maha Suci, ya. Nah, selain menyucikan diri, ya, jasmani kita disucikan, dibersihkan, kita juga harus membersihkan hati kita, pikiran kita, ya, perkataan kita, ya, itu harus suci, ya, terhindar dari semua kejelekan-kejelekan seperti itu. Kita harus bisa menjaga lisan, menjaga perbuatan, ya, supaya kita bisa menjaga kesucian kita, ya. Meskipun manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, tapi kita harus senantiasa menjaga atau meneladani sifat Al-Quddus Allah itu, ya, yang Maha Suci, bersih, indah, ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah dan menyukai keindahan. Ya. Udah Allah suci, indah, menyukai keindahan. Jadi kita pun harus seperti itu, ya. Harus meneladani sifat-sifat Allah, ya. Jadi itulah tadi 3 sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Maha Merajai, Al-Aziz, Maha Perkasa, dan
Al-Quddus yang Maha Suci ya. Untuk yang selanjutnya kalian bisa baca ya tentang meneladani sifat Allah, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Quddus, itu ada di bukunya, bisa kalian baca ya, seperti itu ya. Untuk anak-anakku yang ada di rumah, jadi meskipun kita masih ada dalam situasi pandemi seperti ini ya, meskipun kita masih melaksanakan pembelajaran di rumah, ingat jangan pernah patah semangat, jangan pernah turun semangat belajar kalian ya. Terus belajar dengan semangat, terus mengerjakan tugas-tugas dengan semangat, dan yang penting lagi itu terus berdoa supaya keadaan seperti ini cepat selesai. Kita cepat kembali ke sekolah, cepat kembali bertemu dengan teman-teman, bermain, ngobrol, dan lain-lain seperti itu ya. Tetap semangat untuk anak-anakku. Segitu aja dari Bapak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.